Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah, semoga sehat terus ya. Ini di musim hujan ini harus pintar-pintar menjaga kesehatan, jaga dan bahkan menjaga kesehatan itu di antara sunnah Nabi SAW. Nabi itu seumur hidupnya sakit itu cuma 2 kali. Seumur hidup itu. Pertama, ketika beliau terkena sihir, dalam tafsir surat An-Nas Al-Falaq, para ulama menjelaskan tentang Nabi satu waktu pernah disihir oleh orang Yahudi. Yang kedua, ketika mau menjelang wafatnya. Nabi itu pola hidupnya sehat sekali, ini luar biasa. Kalau kita ditanya, ibu-ibu udah berapa kali sakit Bu seumur hidup? Jadi sebenarnya Islam itu luar biasa, memberikan contoh teladan kepada Nabi kita itu bukan hanya dalam masalah akidah, akhlak, ibadah, bahkan dalam pola hidup, di pola kesehatan. Baik ibu-ibu semua, kita akan lanjutkan kembali kajian Asmaul Husna di siang kali ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang Rabbul Alamin. Nah, sekarang buka halaman 12. Kita akan membahas tentang Al-Malik. Baru 2 sampai Ar-Rahman. Ar-Rahimnya belum? Oh, belum, Masya Allah. Baik, saya kira udah jauh, ternyata masih di Cimindi ternyata. Sekarang Ar-Rahim. Ar-Rahman udah? Baik. Nah, sekarang kita Ar-Rahim ya. Ar-Rahim halaman 8. Ini ibu semua, saya mohon maaf sekali ketika setiap mengisi kajian, kadang saya itu selalu murojaah, membaca lagi tulisan saya, kadang ada tambahannya. Jadi terkadang nanti apa yang saya sampaikan, terkadang mungkin mohon maaf beberapa hadis atau penjelasan para ulama yang tidak tercatat sebelumnya. Karena saya membaca ini ada penjelasan penting dari para ulama, ada tambahan setiap kali mau mengisi kajian. Kadang saya suka sisihkan waktu, meskipun sudah pernah saya tulis, saya baca lagi supaya menyempurnakan penjelasan. Nah, baik, di siang kali ini kita akan membahas tentang Ar-Rahim. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ketahui bersama Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebenarnya satu akar kata dari kata rahmat. Jadi rahmat itu kata Imam Al-Baghawi, ketika Allah tidak menyiksa kita padahal seringkali kita berbuat dosa, dan Allah terus memberikan nikmat kepada kita meskipun kita tidak layak diberikan nikmat. Ini bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa rahasianya? Kenapa Allah menyandingkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim misalnya di dalam surat Al-Fatihah? Nah, padahal Rahman itu sebenarnya kasih sayang, Rahim pun kasih sayang, sama. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, ini saya ingin gambarkan supaya kita memahami. Bahkan wajib kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim dalam sholat kita. Al-Fatihah itu jadi rukun di dalam sholat kita. Tidak sah andaikan seorang hamba sholat dia tidak membaca Al-Fatihah. Kalau nggak baca surat, nggak jadi batal. Ibu-ibu suatu waktu misalnya ya lupa, misalnya beres baca surat Al-Fatihah itu langsung ruku, itu nggak batal sholat. Hanya tertinggal sunnah.
Tapi kalau tertinggal Al-Fatihah itu nggak bisa, karena itu bagian rukun, nggak akan diterima sholatnya. Nah, kata para ulama, apa rahasianya? Padahal kan Ar-Rahman itu ini bagian dari kasih sayang. Kenapa Allah harus barengkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, ya, Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu kasih sayang, Rahim pun kasih sayang. Nah, kata Imam Al-Baghawi, kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim ini disantukan? Ini maknanya in'am ba'da in'am. Kemudian tafaddulun ba'da tafaddulin. Nah, ini kata Imam Al-Baghawi. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu dibarengkan? Ibu-ibu semua, Allah itu ingin menyampaikan pesan kepada kita. Kalau Allah ngasih nikmat kepada kita itu, Ar-Rahman Allah ngasih nikmat, Ar-Rahim Allah ngasih nikmat. Allah itu kalau memberi nikmat, kata Imam Al-Baghawi, in'amun ba'da in'am, memberi nikmat Allah setelah nikmat-nikmat sebelumnya. Allah itu memberi karunia setelah Allah itu memberi karunia-karunia yang lain. Ini saya mau tanya, ibu-ibu semua, hari ini kita diberi nikmat nggak oleh Allah? Nikmat banyak sekali. Nafas, mungkin kita makan hari ini, kita minum, Allah berikan sehat. Tapi saya tanya, kita hari ini diberikan nikmat, tahunan, puluhan tahun yang lalu yang sudah kita lalui, kira-kira diberi nikmat oleh Allah? Diberi. Nah, Allah ingin menyadarkan kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu, Allah itu siap memberikan nikmat kapanpun sampai akhir hayat kita. Bahkan kalau ibu-ibu semua ribuan tahun ke depan, Bu, kita hidup, Allah itu pasti memberikan nikmat kepada kita. Itu rahasia kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim dibarengkan. Karena Allah ingin meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu siap memberikan nikmat kepada kita semua. Sampai kapan? Ibu-ibu semua, perasaan seperti ini itu penting sekali. Kita bersandar kepada zat, ya Allah, saya itu yakin sekali. Saya punya Rabb, saya punya Rahman, saya punya Rahim. Kapanpun, dimanapun saya hidup, ada Allah yang siap memberikan nikmat kepada saya. Makanya orang-orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, hadirin ibu-ibu semua, hidupnya tenang, Bu. Gak akan khawatir. Hidupnya itu tenang karena beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya pernah ceritakannya di pertemuan kemarin, ada kisah seorang yang dia datang ke rumah sakit di Eropa, Bu. Saya pernah ceritakan belum? Belum ya, saya ceritakan. Ini kata Syekh An-Nabulsi. Jadi Syekh An-Nabulsi pernah cerita, ini pentingnya kita bersandar kepada Allah. Syekh An-Nabulsi ini punya teman. Temannya itu kebetulan diuji oleh Allah punya penyakit jantung. Akhirnya karena dia punya, ya Allah berikan kecukupan rezeki, dia cari rumah sakit yang paling terbaik di Eropa untuk melakukan tindakan operasi jantungnya. Dicarilah satu tempat, ternyata ada rumah sakit, dan itu ternyata terkenal di Eropa itu, di salah satu negara di Eropa yang ternyata banyak melakukan tindakan operasi dan berhasil. Akhirnya dia datanglah ke rumah sakit itu, dia berkonsultasi, akhirnya benar memang harus dilakukan tindakan. Akhirnya di minggu itu dia lakukan tindakan. Dia masuk ke ruangan operasi, dia beristirahat, merenung. Dia cerita ke Syekh Nabuli, saya merenung di ruangan operasi itu. Hati saya merasa khawatir sekali, takut. Yang namanya mau dioperasi, hadirin ibu-ibu semua, saya takut misalnya gagal operasinya,
Justru takut bertambah parah, takut tidak sembuh. Bahkan yang tentu yang paling takut, saya takut dengan bertemu dengan kematian. Kata temannya Syekh Nabulsi. Kemudian datang seorang perawat. Datang seorang perawat masuk ke dalam ruangan itu. Dia bawa bunga. Wajahnya itu sopan sekali perawatnya. Dia simpan bunganya di pinggir pasien itu. Kemudian nanya dia, "Bapak sakit apa?" katanya. "Saya ini punya penyakit jantung, mau ditindak operasi saat ini." Kemudian perawatnya nanya, "Bapak yang menindak operasinya siapa?" Katanya dokter sini, si Fulan katanya seperti. Kemudian si perawat itu kaget, "Bu, hah? Bapak tahu tidak, dokter itu adalah dokter yang paling terbaik di rumah sakit ini. Ratusan kali menindak operasi, nggak pernah gagal di rumah sakit ini." Nah, ibu semua, kata dia, saya ketika disebutkan sama perawat itu, dokter yang akan menindak operasi saya itu adalah yang terbaik. Saya tenang ketika itu. Karena kan yang menindak operasi ini adalah seorang dokter yang terbaik yang nggak pernah gagal. Nah, akhirnya ditindaklah operasi, ibu-ibu semua, ternyata betul berhasil operasinya. Tapi ada yang heran, ketika beres operasi, singkat kisah, dia lihat memang pasti bayarannya mahal, Bu, di rumah sakit itu. Tapi yang paling heran itu ternyata di bagian pembayaran itu ada list pembayaran biaya mengangkat kecemasan. Dia heran, ini biaya apa? Tanyalah ke rumah sakit. Ternyata selidik demi selidik, ternyata ibu-ibu semua, perawat yang tadi masuk ke dalam ruangan pasien itu, dia bukan seorang perawat biasa, dia adalah seorang psikolog. Dia bertugas untuk menenangkan pasien, supaya pasien itu tidak cemas, meyakinkan pasien untuk ditindak operasi, dan itu sangat berpengaruh sekali secara psikologis untuk keberhasilan operasi di rumah sakit itu. Coba ibu-ibu semua bayangkan, kalau misalnya perawat itu datang ya, tadi nanya, "Bapak siapa dokter yang akan menindak operasi?" Dokter ini, "Aduh, kamari dia mawat, Pak." Coba, Bu. Kalau ditakut-takutinnya, makanya ibu-ibu juga kalau misalnya kita nengok itu gak baik kalau misalnya kita membahas penyakitnya. Jangan, kalau bisa, jangan bahas penyakitnya. Hibur saja. Motivasi supaya dia akan sehat. Itu secara psikologis itu akan berpengaruh. Nah, itu kuatkan itu. Nah, ibu-ibu semua, kata Syekh Nabulsi, beliau ketika menjelaskan tafsir Asmaul Husna, andaikan seorang pasien tahu yang menindak operasinya itu adalah dokter terbaik, gak pernah gagal, pasti berhasil, padahal belum pernah bertemu dengan dokter itu, tapi hatinya jadi tenang. Nah, ibu-ibu semua, bayangkan bagaimana orang-orang beriman. Dia itu memiliki Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang siap memberikan kasih sayang, melindungi, memberikan nikmat, memberi rezeki, memaafkan, mengampuni. Kita ini punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Seharusnya orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim hidupnya lebih tenang daripada pasien itu. Nah, di hikmahnya kata Syekh An-Nabulsi. Nah, ibu-ibu semua, apa Ar-Rahim itu? Ini kata Thariq Suwaidan. Ini beliau seorang ulama kontemporer. Kata beliau, Al-Mun'im abadan. Allah akan memberikan nikmat selama-lamanya. Al-Mutafaddilu dauman. Allah ingin memberikan karunia sampai kapanpun. Selamanya. Farahmatuhu la tantahi. Kasih sayangnya itu tidak terbatas. Itu makna Ar-Rahim. Yarhamu bidaqaikin ni'am. Bahkan Allah memberikan nikmat-nikmat yang paling detail, yang paling kecil, yang bahkan nikmat yang tidak kita sadari. Ya, nikmat-nikmat yang tidak kita sadari. Ibu-ibu semua, tiap hari kita melewati perjalanan hidup, banyak nikmat yang kita tidak sadari. Contoh misalnya, Nabi kan mengingatkan dalam hadis itu, setiap hamba itu memiliki 360 sendi tulang. Yang
360 sendi tulang itu cukup disedekahi dengan 2 rakaat sholat duha. Coba, jangankan 360 sendi bermasalah, 1 sendi saja bermasalah, seperti apa Bu kita kehilangan kenikmatannya. Biasanya orang itu, hadirin ibu-ibu semua, merasakan kehilangan nikmat itu ketika sehat, ketika sakit. Ketika sakit, merasa betapa mahalnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi hikmah yang besar untuk kita semua. Nah, kalau kata Syekh As-Suhaili, ini beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim, untuk kita membedakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Pendapat pertama, ini kata Syekh As-Suhaili itu, kata beliau, anna rahman dalun ala sifah al-qa'imah bihi subhanahu wa ta'ala, wa rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Jadi kalau Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah. Kemarinnya kita bahas. Jadi kalau ada bentuk kata fa'lan, ini menunjukkan seorang yang memiliki sifat yang sangat besar. Kemarin saya contohkan. Orang yang marah dalam bahasa Arab sebut ghadibun. Tapi kalau orang pemarah, pokoknya seutik-utik ambok, seutik-utik ambok. Nah, dalam bahasa Arab itu harus dibentuk dengan pola fa'lan. Ghadban. Orang penyayang, rahim. Tapi kalau sangat penyayang, sekali-kali, pokoknya tiap detik sayang, tiap detik kasih sayang, tiap detik memberi nikmat. Itu namanya Rahman. Nah, makanya kata para ulama, kata Syekh As-Suhaili, Rahman itu ini menunjukkan sifat. Kalau Ar-Rahim itu berkaitan dengan perbuatan. Nah, ini salah satu pendapat untuk membedakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu Allah punya sifatnya. Tapi kalau Ar-Rahim itu Allah perbuatannya. Karena ada orang dia berbuat baik, tapi belum tentu sifatnya memang dia karakternya baik. Kebetulan aja ketika itu dia berbuat baik. Tapi ada orang yang dia punya sifat baik, sifatnya baik, tapi belum tentu dia punya kesempatan untuk berbuat baik. Tapi kalau Allah sifatnya melekat, punya sifat Ar-Rahman, dan dia perbuatannya pun apapun yang Allah berikan, takdirkan di dunia ini, mustahil tidak lepas dari kasih sayang Allah. Bahkan sesuatu yang kita tidak sukai sekalipun, itu pasti berasal dari sifat Rahman Allah. Makanya kenapa kata Ar-Rahman itu pertama yang disebutkan. Bahkan nama Asmaul Husna yang paling mulia itu nama adalah Ar-Rahman. Karena supaya kita yakin ibu-ibu semua, apa yang Allah takdirkan di dunia ini itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ustaz, termasuk bencananya, ya, musibahnya, ya, penyakitnya, ya, orang dapat ujian yang sangat berat, ya, itu bentuk kasih sayang Allah. Gak akan lepas. Apa dalilnya? Bahwa semua hal yang rasa sakit yang kita dapatkan itu adalah bentuk kasih sayang Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ini mohon maaf saya tidak cantumkan. Allah itu dalam Al-Quran, kami akan timpakan rasa sakit yang sedikit supaya kalian tidak merasakan rasa sakit yang lebih besar. Maksudnya apa, Bu? Kalau satu waktu kita diuji ya dengan sedih, ya dengan masalah. Ini ibu-ibu di sini punya masalah nggak, Bu? Cuma nggak punya masalah, Bu. Kan ini wajah-wajah bermasalah semua. Kan itu. Kalau kita satu dikasih masalah, nggak ada, Bu, yang nggak punya masalah di dunia ini. Diberikan sulit. Kata Allah dalam Al-Quran, kami berikan itu karena kami tidak berharap mereka mendapatkan rasa sakit yang lebih besar. Maksudnya apa? Allah timpakan masalah itu karena Allah itu ingin kita masuk surga. Itu karena kasih sayang Allah. Terkadang orang tua itu terpaksa anaknya harus merasakan rasa sakit supaya nanti di kehidupan selanjutnya anak itu mendapatkan nikmat yang besar. Contoh apa, Bu? Orang tua memaksa anak untuk memakan obat.
Padahal obat itu biasanya pahit manis. Kadang pahit. Dipaksa anak itu untuk memakan obat. Makan. Meskipun obat itu tidak disukai oleh anak. Tapi tahu bahwa orang tua itu karena kasih sayang. Supaya anak itu kemudian dia menjadi lebih sehat. Mendapatkan nikmat yang lebih besar. Nah begitu pula Allah kepada kita. Gak akan ada di dunia ini yang lepas dari kasih sayang Allah. Ini bentuk ar-Rahman Allah. Daun-daunnya, hujannya. Makanya meskipun hari ini musim hujan, saya pesan ibu-ibu semua, jangan sedikit pun menghardik hujan. Saya kadang mengingatkan jamaah, kalau beres sholat berjamaah itu sering kali, ya maksudnya saya paham sekali basa-basi. Misalnya hujan wainya, kan itu. Kadang saya tahu bu basa-basi, tapi saya kan tegur, alhamdulillah, kata saya. Karena gak akan mungkin setiap tetesnya turun air dari langit itu tanpa wujud kasih sayang Allah. Kita yang gak paham, kita yang gak tahu, nah bahwa setiap apa yang ditetapkan itu adalah kasih sayang Allah. Nah ibu-ibu semua yang bukan Allah. Lantas apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, ini kalau Imam Ibnu Katsir, beliau menafsirkan, ada juga yang mengatakan Ar-Rahman itu untuk wujud kasih sayangnya di dunia. Nah ini ya salah satu pendapat lagi. Kalau Ar-Rahim itu adalah di akhirat. Jadi kalau Ar-Rahman itu nikmat yang Allah berikan di dunia, kalau Ar-Rahim di akhirat. Ini salah satu pendapat menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kenapa para ulama menyampaikan ini? Ibu-ibu semua, betapa luasnya kasih sayang Allah. Jangan kan orang yang taat, orang yang maksiat dapat rezeki enggak? Dapat. Orang yang kufur sekalipun dapat rezeki? Dapat. Jangan kita cemburu karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Kasih sayang Allah luas, Bu. Bahkan orang kafir sekalipun mendapatkan bagian dari kasih sayang Allah, Rahman. Tapi kata para ulama, ada satu nikmat yang itu gak akan diberikan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dan itu khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Itulah yang disebut dengan Rahim. Makanya ibu-ibu semua lihat nih ayat Al-Quran di bawahnya. Surat Al-A'raf ayat 156 dan surat Al-Ahzab ayat 43. Ada hadirin? Nah, ini perhatikan. Kita baca surat Al-Ahzabnya dulu yang di bawahnya. Wa kana bil mu'minina rahima. Kata para ulama, kenapa Allah enggak mengatakan Rahman? Wa kana bil mu'minina rahman misalnya. Tapi yang dipilih Rahman, Rahim, Bu. Rahim. Allah ingin menunjukkan ada kasih sayang yang itu khusus untuk orang-orang beriman. Itulah yang disebut dengan Rahim Allah. Seperti apa Rahim Allah itu? Ini hari saya nggak cantumkan hadisnya. Di dalam hadis, Nabi itu menyampaikan, Innallaha khalaqar rahmah mi'atar rahmah. Allah itu menciptakan kasih sayang. Dulu itu sebanyak 100 kasih sayang. Berapa kasih sayang? Kasih sayang. Wa anzala fil ardi rahmatan wahidah. Dan Allah turunkan ke bumi ini, ke dunia ini, itu hanya satu kasih sayang saja. Wa amsaka indahu tis'ah wa tis'ina isman. Dan beliau menahan, Allah menahan kasih sayangnya 99 kasih sayang. Jadi Allah belum memberikan kasih sayang berapa, Bu? 99. Baru diberikan 1. Pokoknya ibu kita merasakan sehat, ya, kita dapat nikmat rezeki, bahkan alam semesta, pepohonannya, airnya, udaranya, buminya, planetnya, seluruh alam semesta ini itu hanya satu wujud kasih sayang Allah. Andaikan ibu-ibu semua, karena satu kasih sayang Allah itu kira-kira terasa nggak ampunan Allah, Bu? Kan terasa. Berapa kali kita berbuat dosa, tapi ternyata kan Allah tidak menyiksa kita.
Allah tunggu kita untuk bertobat. Bahkan senang sekali Allah bertobat. Berapa kali kita malas beribadah, Allah tetap memberikan nikmat kepada kita? Tetap kan? Itu hanya wujud satu kasih. Bayangkan nanti di akhirat Allah akan berikan sisanya 99 kasih sayang, dan itu tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir, dan itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. 99 kasih sayang. Kalau di dunia saja terasa ampunan Allah, kira-kira di akhirat seperti apa Bu ampunan Allahnya? Allah siap mengampuni, luar biasa. Makanya kalau orang yang mengenal Ar-Rahman, Bu, itu gak akan pernah putus asa sampai kapanpun. Sebesar apapun dosanya yang ia miliki, gak akan pernah berputus asa. Karena dia tahu ada 99-nya. Makanya bandingan nikmat dunia dan akhirat itu diibaratkan oleh Nabi di hadis riwayat Muslim. Ini saya itu kadang banyak penjelasannya, tapi gak sempet nulisin, Bu. Nah ini, di dalam hadis itu kan kata Nabi, wallahi mad dunya fil akhirah. Kata Nabi, demi Allah, dunia itu jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi, kecuali seperti kalian semua memasukkan jari ke dalam samudra yang lepas, falyanzur bimajarji, maka lihatlah tetesan air yang terambil oleh jari kita. Ibu-ibu semua main ke Pangandaran, masukkan jari, celupkan air yang terbawa oleh jari kita, itulah ibarat kenikmatan dunia, sedangkan samudra yang lepas itulah kenikmatan akhirat yang Allah berikan. Jadi semua nikmat, sekaya-kaya pun orang di dunia, itu hanya satu tetes dari kasih sayang Allah yang samudra yang luas itu nanti Allah akan berikannya nanti di surga. Makanya wah luar biasa nikmat di dalam surga itu. Wah, makanannya gak akan ada yang basi, bajunya gak ada yang usang, seluruh istananya kata Nabi terbuat dari emas semuanya. Semua emas istananya, gak ada yang dari tembok itu gak akan ada. Semua istana para penghuni surga itu emas semuanya. Ini luar biasa. Bahkan seorang penghuni surga itu, ada satu kitab bagus sekali, nanti mungkin satu waktu kapan kita bahas khusus tentang kenikmatan-kenikmatan di surga. Nah, ada kitab khusus namanya Naimul Jannah fil Quran was Sunnah. Jadi penjelasan tentang kenikmatan-kenikmatan surga di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bagus sekali kitabnya. Dalam kitab itu, jadi kita itu nanti ibu semua diberikan kekuatan makan di dalam surga itu oleh Allah 100 kali lipat dibandingkan kekuatan makan di dunia. Ibu-ibu kalau di kita makan sehari-hari berapa kali, Bu? 3. Bala-bala, luput, ayam, batagor, bakso tahu, terus kayak tanda, terus kacang gitu. Iya. Andai saja 3 sehari, maka di surga itu 100 kali lipatnya. Ibu-ibu makan sehari itu, nanti di surga berarti 300 kali sehari. Sehari, Bu. 300 kali. Kira-kira ada yang kuat ibu-ibu di sini, jangankan 300 kali, 50 kali aja makan setiap hari. Ustaz, gimana caranya? Orang bisa makan 300 kali sehari. Karena jangan khawatir, di dunia, di akhirat itu gak akan ada orang yang buang air besar, buang air kecil, buang air anu gendut, Bu. Wah, Ustaz atau cina ribu, itu kan itu gendut. Gak akan ada yang gendut. Lalu untuk apa makan minum di surga sebanyak itu? Nah, dalam riwayat lain itu dijelaskan kebutuhan kita nanti di surga itu, kebutuhannya pertama untuk menambah wangi badan kita. Yang kedua, kita banyak makan itu untuk menambah paras kita semakin indah. Laki-laki semakin tampan, perempuan itu semakin cantik. Jadi ibu-ibu semua nanti kalau di surga, pesan saya pertama gak usah ke refill parfum, Bu, karena langsung otomatis. Yang kedua, gak usah beli skincare. Jadi sing seueur we tuang sok lah. Gak usah beli skincare, karena semakin banyak itu menambah indah parasnya.
Itu kenikmatan surga yang Allah berikan yang gak akan pernah ditemukan oleh siapapun orang yang paling kaya di dunia sekalipun. Itu bentuk kasih sayang Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya bukti Rahman itu, makanya kata para ulama, kenapa Allah itu menciptakan 100 kasih sayang? Kalau kata para ulama, ini kata Imam Ibnu Hajar, karena berkaitan dengan 100 tingkatan surga yang Allah ciptakan. Nah, katakan Nabi itu pernah menyampaikan, Allah itu menjadikan surga itu ada 100 derajat. Ma bainas sama ma baina darajatain kama bainas samai wal ard. Di antara satu derajat dengan derajat yang lain itu seperti derajatnya seperti luasnya langit dan bumi. Jadi ibu kalau misalnya masuk surga ke derajat sabaraha di tingkat sabaraha tingkat 54 misalnya. Abdi di mana misalnya? Abdi mah rada luhur misalnya. Kan cita-cita mah gak apa-apa ya. Atau ternyata saya cuma 1 derajat, misalnya saya di tingkat 55. Nah ibu-ibu dengan kita, ibu-ibu jadi lama sekali-kali cenah hayong kajian usah-usah di surga. Misalnya, berarti harus melakukan perjalanan seluas langit dan bumi. Itu 1 derajat dengan derajat surga yang lain. Sampai kata Umar bin Khattab ketika mendapatkan penjelasan dari Nabi, Ubay kata Umar, bayangkan oleh dirimu, andaikan 1 derajat itu antara langit dan bumi, bayangkan derajat yang paling tinggi kira-kira tingginya di mana? Kata Umar bin Khattab, surga Firdaus yang tinggi yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul itu kira-kira di mana tingginya? Luasnya, indahnya seperti apa yang Allah akan berikan? Begitu luasnya surga Allah. Meskipun, nah tadi 100 ini kan tadi kata Imam As-Suhaili, Ar-Rahim, kasih sayang Allah itu terbatas tidak Bu? Tidak. Masa kasih sayang Allah terbatas sedangkan Allah itu yang maha sempurna? Sudah kita bahas ya, zat dalam pengertian Allah di pertemuan sebelumnya ya. Makna Allah itu adalah kan makna sesuatu yang tidak kasih sayangnya tidak terbatas, ampunannya tidak terbatas, rezekinya tidak terbatas. Makanya 100 kasih sayang ini bukan batasan. Maksudnya apa? Hanya Allah menciptakan 100 kasih sayang. Adapun kasih sayang Allah bahkan bisa jadi jutaan triliunan kasih sayang Allah. Allah itu punya itu kasih sayang itu. Dan begitu pula tafsiran para ulama, Nabi mengatakan surga itu ada 100 derajat. Kemungkinan itu bukan batasan. Karena dalam hadis itu Nabi menyebutkan Allah menciptakan 100 derajat surga lil mujahidina fi sabilillah, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi untuk orang yang berjihad saja ada 100 derajat. Belum yang ahli sholat, belum yang ahli saum, belum ibu-ibu yang punya kebaikan apa nanti diberikan. Bisa jadi lebih tinggi lagi. Nah, jadi bukan batasan surga itu 100 derajat. Kata para ulama bisa jadi bahkan lebih derajat surga itu. Nah, ini bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ibu semua, kalau ditanya Ar-Rahman, nikmat yang diberikan oleh Allah di mana? Di dunia. Kalau Ar-Rahim di akhirat. Jadi kalau Ar-Rahman, orang-orang kafir dapat tidak? Dapat. Tapi kalau Ar-Rahim, ya. Nanti ada nikmat itu yang hanya diberikan khusus untuk orang-orang beriman. Nah, ibu-ibu semua yang oleh Allah, baik, alhamdulillah. Ini saya singkat saja. Ini sayang saya tidak memasukkan di bagian ini, di sebelumnya. Saya pun baru ini. Jadi dalam bahasan setiap Asmaul Husna itu, ketika kita sudah memahami nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ada bahasan yang sangat penting sekali, yaitu kita menerapkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dalam kehidupan kita. Nah, dalam hadis seperti apa Ustaz menerapkan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan kita? Pertama, kita kalau berdoa menggunakan nama ini. Itu salah satunya. Jadi cara mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu, ibu-ibu sekali-kali gak apa-apa Bu sebutkan. Ya Rahim, Ya Rahim. Karena tahu bahwa kasih sayang khusus yang Allah berikan kepada orang beriman.
kita satu waktu ingin mendapatkan karunia, rezeki, nikmat, bahagia, ampunan dosa, kita sebut ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, kita sebut nama Allah. Itu cara mengamalkan yang pertama. Yang kedua, cara mengamalkan Ar-Rahim itu, kalau kita sudah merasakan betapa hebat kasih sayang Allah kepada kita, maka ibu-ibu semua, ini yang paling penting, teladanilah kasih sayang Allah itu dalam sifat kita kepada orang lain. Kepada orang lain, kepada orang-orang terdekat kita, kepada siapapun, bahkan orang yang tidak kita kenal, atau bahkan mungkin derajatnya yang mungkin kita anggap remeh. Ini mohon maaf ya, kemarin sempat viral seorang ustadz yang merendahkan tukang es teh. Itu saya lihat, saya malah diulang-ulang, sakit hati saya. Kan itu, gak pantas itu seorang penceramah. Ya meskipun saya mungkin memaklumi satu waktu, mungkin dia tidak kontrol lisannya kalau sudah meminta maaf. Tapi jadi pelajaran yang berharga. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim itu gak akan punya keluar lisan yang seperti itu. Karena dia wujudkan, dia merasa Allah saja menyayangi saya luar biasa. Memaafkan, memberikan nikmat. Begitu pula saya kepada orang-orang terdekat kita. Makanya, nah ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Sayang saya tidak cantumkan. Kata Nabi, Allah itu pernah berfirman seperti ini. Annallah wa anna rahman. Aku itu adalah Allah. Aku itu adalah Ar-Rahman. Khalaqtur rahim. Dan aku menciptakan rahim. Allah menciptakan kasih sayang, termasuk Allah menciptakan rahim-rahim. Kenapa? Termasuk ya perempuan itu namanya rahim. Akulah yang menciptakan rahim itu. Wa syaqaqta laha min ismi. Aku ciptakan rahim itu bagian dari namaku. Ibu-ibu semua dititipkan bagian, satu bagian itu adalah bagian dari Allah. Ar-Rahim. Aku ciptakan bagian dari namaku. Faman wasolaha wasoltuhu wa man qata'aha battuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, aku akan sambungkan kasih sayang kepada dirinya. Siapa yang memutus silaturahim, maka aku akan putuskan kasih sayang kepada dirinya. Ibu-ibu semua, orang yang beriman, yang mempelajari benar Asmaul Husna itu, dia bukan hanya sebatas hafal nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Di rumahnya akan terlihat dia akan semakin hormat kepada kakaknya, sayang kepada adiknya, hormat kepada ibu bapaknya. Kalau sebagai suami dia pasti sayang kepada istrinya. Kalau sebagai istri pasti sayang kepada suaminya. Kalau sebagai orang tua pasti sayang kepada anaknya. Itu wujud Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan kita. Makanya ibu-ibu semua, kalau orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, satu waktu ini ada orang terdekat kita melakukan kesalahan sedikit saja, yang kita kesalahan itu bisa maklumi. Saya dimaafkan oleh Allah dari berbagai dosa. Kenapa saya berat untuk memaafkan kesalahan orang-orang terdekat saya? Ini ada kisah luar biasa, teladan bagi kita. Ada seorang ulama, saya lupa lagi namanya siapa. Satu waktu seorang ulama ini dia sedang menulis, sedang membaca kitab, mentelaah. Kemudian datang pembantunya membawa minuman. Gak sengaja ternyata tumpah, betul. Hadirin, tumpah minumannya, tintanya yang ada di atas meja tumpah ke badan seorang ulama itu. Kebetulan bajunya warnanya putih. Tintanya hitam, bajunya putih lagi. Dia pakai jubah putih. Ketika jatuh seperti itu, biasanya kalau kita misalnya, kita biasanya spontan seperti itu, sikap kita yang pertama kali keluar dari wajah kita seperti apa? Biasanya kan marah. Kalau ibu-ibu misalnya ke restoran, ada pelayan seperti itu, ibu-ibu misalnya pakai jilbab putih, kerudung putih, datang kopi hitam, bahe ke orang, kira-kira seperti apa, Bu? Pasti kan biasanya, kalaupun nggak marah pasti baul. Itu kita. Tapi seorang ulama ini kayak gini luar biasa. Gini sikapnya. Jatuh tinta itu ke badannya, hitamlah ya sebagian badannya. Kemudian seorang ulama itu mengatakan, pembantu itu sudah ketakutan, takut ya gak enak kepada majikannya ketika. Kemudian seorang ulama itu mengatakan, gak apa-apa. Sudah lama saya ini ingin mencelup baju ini dengan warna hitam.
Gak apa-apa. Terima kasih sudah mengingatkan baju ini. Saya mau mencelup baju ini dengan warna hitam. Coba. Spontan ini akhlaknya seorang ulama. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia itu sangat mudah memaafkan kesalahan orang. Sebagaimana halnya kita merasakan Allah itu begitu mudah memaafkan kesalahan dosa-dosa kita. Makanya orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim gak suka marah, emosinya terkontrol. Orang yang benar mempelajari Ar-Rahman Ar-Rahim. Atau di dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyampaikan di hadis riwayat At-Tirmidzi, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang menebar kasih sayang, kata Allah, Allah akan limpahkan kasih sayang kepada mereka. Allah akan limpahkan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berikanlah kasih sayang kepada siapapun yang ada di bumi, niscaya zat yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada dirimu. Lihat hadis ini. Ternyata Ar-Rahman Ar-Rahim itu mempelajari. Makanya saya sering menyampaikan, kalau kita belajar Asmaul Husna, itu bukan hanya berkaitan dengan akidah saja. Bahkan akhlak kita sedang dididik oleh Asmaul Husna. Kita, nih kata Nabi SAW, orang yang menebar kasih sayang kepada sesama, zat yang di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Maka ibu semua, jangankan kepada sesama orang-orang yang beriman, kepada orang-orang kafir saja syariat kita memerintahkan untuk berbuat baik, tidak hadirin? Ya, kepada orang kafir sekalipun. Nabi saja belum pernah mencela merendahkan kepada ahli maksiat sekalipun. Pernah kan satu hadis seorang berzina, perempuan berzina datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong berlakukan had untuk saya hukuman. Maksudnya ingin dirajam. Kata Nabi, enggak, pulang kamu. Datang lagi, tolong ya Rasulullah, tampilkan hukuman kepada saya raja. Enggak, pulang. Ini nanti jadi dalil bahwa seorang itu kalau pernah berbuat dosa zina, itu yang pertama dilakukan apa? Cukup sembunyikan dosa itu, bertobat kepada Allah. Makanya Nabi menyuruh pulang. Nah, karena Nabi menyuruh supaya jangan beritahu, sudah bertobat saja kepada Allah. Tapi karena kemudian perempuan itu datang lagi ketiga kalinya, memaksa, ingin diberlakukan hukuman itu. Akhirnya Nabi terpaksa, karena perempuan itu ingin diberlakukan. Akhirnya dikumpulkanlah masyarakat Madinah, dikumpulkan batu, dilempari perempuan itu sampai meninggal dunia. Kemudian ada seorang sahabat yang dia melemparkan batu, yang mungkin kesal, ada lisan yang gak pantas, padahal dia tukang tadi kan pezina. Gak pantas mencela seorang pezina itu. Nabi marah luar biasa. Meskipun itu ahli maksiat, Nabi marah luar biasa. Kata Nabi, andaikan perempuan ini yang berzina, dia kemudian bertobat kepada Allah dan meminta untuk diberlakukan hukum rajam, dibagikan tobatnya dengan 70 penduduk Madinah yang solih, maka tobatnya perempuan ini seperti 70 orang-orang yang solih. Ini menunjukkan ahli maksiat saja tidak dicela. Ini luar biasa kasih sayangnya Nabi SAW. Apalagi tukang es teh. Tukang es teh yang berdagang halal itu ya. Tukang orang yang berzina saja gak boleh dicela. Luar biasa. Ini pelajaran yang luar biasa. Nah, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah. Nah, termasuk makanya kalau takholu kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana Ar-Rahman ini maknanya luas sekali, begitu pula dalam menerapkan kehidupan kita dalam sehari ini maknanya luas sekali. Kita menerapkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini kepada siapa? Kepada keluarga. Termasuk kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang terdekat kita, bahkan termasuk kepada orang-orang yang beriman yang tidak kita kenal. Tadi kepada orang kafir, kepada ahli maksiat saja kita diperuntukkan untuk berbuat baik, apalagi kepada sesama. Ini mohon maaf Bu, saya sampaikan ya, kadang ada beberapa orang karena berbeda mungkin madhab, ormas, masjid, majelis taklim, jadi beda sikapnya. Itu gak boleh. Nah, ini saya sampaikan. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, dia siap memberikan kasih sayang kepada siapapun, meskipun beda ormasnya, beda madhabnya. Ini Bu Ina ya, tahu saya sampaikan, saya meskipun di Persis, tapi saya tidak pernah sedikit pun menganggap
orang-orang di luar Persis itu lebih rendah. Nggak bisa jadi mereka lebih mulia, lebih suci di hadapan Allah. Nggak boleh. Meskipun saya bangga, bahkan saya bahagia sekali keluarga saya dari Persis, saya sekolah dari Persis, sampai hari ini saya aktif di Persis. Tapi nggak boleh kemudian menganggap saudara-saudara kita di NU, di Muhammadiyah. Karena mohon maaf, ada beberapa, saya lihat jamaah-jamaah, tidak hanya jamaah di Persis, termasuk jamaah-jamaah yang lain di NU, di Muhammadiyah, di Salafi. Mereka ketika berinteraksi karena merasa ini dia bukan Persis, dia bukan Salafi, dia bukan NU, itu berpengaruh kepada akhlaknya yang berbeda. Kalau kepada saudaranya yang sesama satu komunitasnya, mohon maaf, misalnya orang Salafi kepada Salafi, akhlaknya baik, luar biasa, tapi ketika di luar Salafi berbeda. Itu bukan akhlak Islam yang seperti itu. Makanya lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 kan, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja semua hamba-hamba yang beriman itu adalah saudara. Tidak boleh mengkotak-kotakan, semuanya adalah saudara kita. Bahkan bahasanya pun ikhwah. Sebenarnya ibu semua, ikhwah itu kalau secara bahasa itu saudara kandung, itu ikhwah. Jadi kalau bukan saudara kandung sebenarnya namanya bukan ikhwah. Makanya dalam bahasa Arab, adik saya itu namanya akhi as-sogir. Akhi. Makanya ada istilah akhi ukhti. Misalnya saudara perempuan saya yang besar, ukhti al-kabirah. Itu bahasa Arabnya. Makanya ikhwah itu sebenarnya saudara kandung. Lihat, innamal mu'minuna ikhwah. Siapapun yang beriman itu seolah-olah saudara kandung kita. Ini bahasa indah sekali, bahasa Al-Quran itu. Mau dari NU, mau dari Salafi, mau dari Muhammadiyah, itu adalah saudara-saudara kita, seperti saudara kandung kita. Nah, ibu-ibu semua, ini saya sebenarnya panjang sekali, luas sekali mana Rahman-Rahim ini, termasuk kepada tetangga. Wah, gak habis-habis Bu nanti. Ya, ini saya cukupkan di sini dulu untuk makna Ar-Rahim. Nanti kita masuk kepada Rabbul Alamin. Nah, insya Allah ya, di kesempatan selanjutnya kita akan bahas Rabbul Alamin, kemudian nanti masuk ke Malik. Nah, di pertemuan selanjutnya insya Allah nanti kita ulas di makna Rabbul Alamin. Ibu-ibu semua, sebelum ditutup mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan, boleh silakan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ya ibu-ibu semua. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi kepada nama dan sifat yang lain. Semoga apa yang kita bahas ini jadi keberkahan untuk akhlak kita, keimanan kita. Ya Allah, kuatkan kedekatan kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang lebih penting dan paling utama, punya pengaruh besar terhadap kebaikan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.